Balik lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel saya perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas tema di luar Honda. Ini ada mobil saudara yang lagi mudik ngumpul. Ini saya akan mereview dan interview pemilik mobil Daihatsu Xenia 1000 cc tahun 2008, pembelian 2018. Iya mas, 18 mas ya? Kilometernya 247.000 ya. Ya saya akan menginterview atau mengecek juga, mereview juga. Kakak saya ini pernah servis apa aja, dan saya disuruh ngecek untuk mobilnya ini PR-nya apa saja. Tak buka kapasnya dulu ya, kita cek di mesin dulu. Oke, di engine bay teman-teman. Kalau ini mobilnya setahu saya ya, di komen kalau kurang pas atau tidak jelas. Setahu saya kalau yang 1000 cc Xenia ini 3 silinder, dia masih pakai timing belt. Ya, ini timing belt, dari suaranya lebih halus dibandingkan yang 1300 cc 4 silinder. Nah, ini yang saya lihat seperti hanya mobil Honda di tahun 2008 yang sudah usianya 14 tahun ya. Kalau 2008 14 tahun. Packing juga sama, ternyata sudah banyak yang bocor dan minta diganti. Ya, ini kelihatan distribusi packing decklap. Koilnya saya kemarin sempat lihat pernah diganti mas. Koilnya pernah sempat ganti mas? Koil pernah ganti. Oh, koilnya sudah pernah ganti. Ternyata hampir sama seperti yang dialami Jazz GD3 ADSI atau VTEC. Koil juga pernah ganti, tapi mungkin Xenia ini spare partnya lebih familiar, lebih banyak, dan harganya bervarian karena banyak merek yang berani bikin produk ini karena memang popularitasnya sangat banyak ya. Jadi banyak varian, mulai yang original terus yang bagus atau yang biasa ya. Bagian atas kebocoran tetap ada dari seat busi, bagian dashclamp ya. Ini bagian dashclamp dari atas, dari sekitaran filter oli juga ada sampai ke bawah ini bocornya. Kalau ini bocornya setahu saya dari kakak saya ini beli dari 2018 itu sudah bocor, cuman masih dipakai karena tidak ada tetesan, cuma dilap-lap aja. Tapi itu netes mas, itu netes bawah itu loh. Itu netes dikit-dikit, tapi sering ngecek level oli aja ya. Dari timing belt barusan diganti infonya. Dari booster rem, master rem aman, tidak ada bocor, tidak ada bekas rembesan. Oke, terus terakhir telepon saya itu alternator ini juga ganti. Servis, pernah diservis karena tidak ada pengisian di aki. Aki dicek bagus, tapi mobil mogok, alternatornya diservis ya. Hampir sama, Honda, Daihatsu, ini Xenia, penyakitnya hampir sama ya. Elektronik, packing, kaki-kaki katanya sih gelodakan. Nanti habis ini kita tes jalan. Saya coba mau tes jalan mobil ini di area persawahan. Kebetulan ini kami di kampung teman-teman, di kampung lagi mudik. Saya sempatkan bikin konten ini ya, mungkin sambil belajar selain merek Honda biar tahu juga. Tapi kalau saya layanan servis tetap di mobil Honda. Nanti saya akan juga interview dan mereview mobil ini. Mobil ini sangat prima. Rahasianya apa? Masih servis rutin di dealer resmi. Mungkin mau lebaran ini diambil yang terakhir KM 50.000, tapi ada triknya untuk mengatasi performa yang tidak didapat oleh servis berkala di Honda. Waktu awal-awal beli, saya masih di Honda, saya handle keluar ini, saya kasih tahu triknya biar supaya tenaganya terjaga dan konsumsi bahan bakarnya juga tergolong stabil, tidak terlalu boros ya. Dari mesin, untuk mesin engine bay ini sudah, mungkin itu kalau engine mounting saya kurang paham, engine mountingnya ini sering rusak apa enggak ya. Kalau kipas tahu ganti mas? Kipasnya ini enggak pernah, makanya masih aman kipasnya. Kalau tahu saya memang produknya Astra, Xenia sama Avanza itu kuat ya. Ini ya, beda seperti Brio, satu kipas tapi boros, sering ganti. Kalau punya Avanza, Xenia itu kapal saya akui lebih awet untuk spare part kipasnya.
Kalau packing ternyata sama ya. Kita coba ke interior dulu. Interior katanya tidak ada yang pernah bermasalah. Elektroniknya untuk central locknya juga infonya sih belum pernah ganti ya. Masih auto lock, bisa berfungsi semua, 4 pintu termasuk bagasi. Power mirror belum dipenuhi, belum ada. Tipnya juga masih single din. AC mas, tahu rewel mas? AC? Apa? Gak tahu rewel? Gak tahu. AC-nya aman. Jadi penyakitnya sama ini coil alternator ya, dinamo ampere sampai kebocoran, sama kaki-kaki ini infonya gelodakan. Ya mungkin habis ini saya akan tes jalan ke jalan paving di area persawahan ya, biar tahu feeling setirnya gimana, terus gelodakannya seperti apa. Ya. Ini juga gelodak. Padahal pakai minyak ini kalau salah. Pakai minyak electric power steering. Kok electric power steering? Fluida masih minyak power steering. Belum elektrik. Ya ada spilling di sini. Oke, ini sih yang disukai sama kakak saya dari mobil ini adalah iritnya yang sangat irit infonya. 1 banding berapa mas infonya mas? Ya orangnya lagi bersih-bersih, Pak Eko. 1 banding berapa mas? 15? 1 banding 15 informasinya. Xenia 1000 cc. Ya ketemu yang bersama kayak mobil itu 115, tapi pertama kalau ini kan pakai pertalite karena dari dulu awal mobil ini kan dia didesain premium aja cukup kalau tidak salah, atau pertama ya sudah sangat jos, tapi sensor-sensor masih belum banyak di mobil ini dibanding Honda. Oke, tak tes jalan dulu ke area persawahan atau jalan Makadam. Oke teman-teman, kita tes jalan Xenia 1000 cc tahun 2008 KM 247.000. Biar tuku berapa mas? Sekitar 80-an. Belinya 80 juta. Ini Pak Eko, saudara saya. Belinya 80 juta di tahun 2019 ya. KM berapa mas? Sampai tuku ini. Lali. Ya wis pokoknya mobilnya jarang rewelnya pas digoda itu sama apa namanya singgarai goda sampai mogok itu coil sama alternator. Kalau kaki-kakian sama rembesan oli kan masih bisa dipakai ya teman-teman ya, cuman apa namanya netes sering nambah oli. Kalau kaki-kaki ya nyaman waktu jalan Makadam seperti ini. Ini area persawahan daerah saya di Lamongan, Kecamatan Kedombring ya. Ini daerah Makadamnya dulu, tapi sekarang sama Pemdanya di ini dibangun paving, tapi ya tidak rata karena sering lewat pick up ya. Infonya sih motor-motor regulator, motor switch ini belum pernah ganti, terus saklar belum pernah ganti ini mobilnya. Koplingnya juga belum pernah ganti, masih enak infonya. Mulai ada sedikit bunyi-bunyi teman-teman di depan terutama. Kalau saya rasakan sih kemungkinan sih antara long terot ataupun link stabilizer. Nah itu mulai bunyi duduk. Ya wajar kalau teman-teman beli mobil bekas di atas 10 tahun, KM di atas 100.000, itu pasti akan bangun, ibaratnya itu apa ya, bandani itu apa ya bahasa Indonesia ya, ngeramut lah teman-teman. Perawatan. Ya perawatan pasti beda seperti kalau kita beli baru tinggal pakai tok, isi bensin tok, terus bayar pajak tok, ambek nyicil kalau angsuran. Tapi kalau cash ya enak, tinggal itu tok, pajak, isi BBM, pakai, bayar ganti oli ya, itu tok kalau mobil baru. Apalagi servisnya oli sekarang, mobil sekarang servis gratis. Itu saudaraku juga itu ini lagi ngumpul teman-teman di Lamongan ya, area persawahan kodakan, tapi enggak terlalu ganggu sih mas ya, bunyi biasa tuh. Tapi kalau nggak seberang ganggu lah, cuma kadang agak berisik dikit belakangnya di sini. Mungkin shockbreaker juga wayai ya, kalau di atas 10 tahun itu sudah waktu ini. Tapi ya masih bisa dipakai lah, dibuat kepentingan yang lebih premier dulu aja. Mobil kan sepenting bisa jalan, enggak bahaya, enggak mogok, aman. Iya belakang temen nih. Iya
shockbreaker rasanya teman-teman belakang. Duduk. Tuh, duduk. Tapi saya enak punya mobil, nggak hujanan, anak family bisa diangkut buat mudik. Terus apa namanya, nggak sering rewel, nggak mogok ya itu. Kalau teman-teman tipsnya kalau beli mobil bekas itu dipilih yang sangat selektif. Jadi para pelanggan saya yang pengalaman beli mobil bekas itu beliau pasti akan pasti akan apa namanya menyiapkan dana cadangan buat perawatan. Itu pasti tergantung mereknya, tergantung kerusakannya ya. Jadi kalau mereknya brand Eropa ya lumayan besar. Kalau Avanza Xenia ya enggak seberapa lah, seberapanya banyak di pasaran. Terus ya servis juga banyak yang bisa, karena tidak perlu alat-alat khusus, tidak perlu scanner, cuman lepas aki ISC dimainkan, kalau rusak ISC ganti. Merek persamaannya banyak. AC juga oke sih ya. AC ini oke. 1 2 ini 1 2. Terus AC ini Masih semua. ledakan ini sama Mas ya. Kayak bocor oli wis iku tok PR. Kalau yang urgent sama saudara saya ini timing belt sudah diganti, tadi aman, tidak sampai putus. Saya ganti oli, rutinitas harus. Yang penting itu Mas ya. Per berapa ribu sama Mas ganti oli Mas? 5.000. 5.000 pakai Shell HS5 1540. Nah, kalau tenaga performa itu tergantung. Ini kalau oli ya wis, yang penting KM segini ya pakai oli kental aja teman-teman, jangan pakai oli yang encer-encer, nanti bocor tambah terus. Itu pakai oli kental. Kemarin disarankan dari servis. Kental. Nanti punya selit punya saudara nanti ada Mobilio yang baru tadi, terus ada Kijang lama ya, Kijang dulu 9 berapa 97 kalau salah itu. Ya, 97. Nanti kita coba. Tapi itu banyak perawatan ini, tak pernah top engine top overhaul, malah terlantar di jalan karena tidak ada indikator airnya, tidak ada. Ya rusak waktu itu, ini seperti ini temperatur kan, tidak ada, malah dipakai perjalanan jauh, mobilnya panas, akhirnya melengkung cylinder headnya. Mobil Kijang lama kapsul ya, hampir sama seperti Honda, cuman ya tapi saya tidak tahu ya detailnya ya. Kalau Honda kan saya yang pelaku bidang servisnya, tahu detail yang dikeluhkan pelanggan apa, yang saya ganti apa. Kalau ini ya bersama, bunyinya juga bunyi, bocornya juga bocor, tapi di sisi elektroniknya jarang masalah ya. Masih oke lah, masih layak jarak tempuh. Jadi teman-teman tergantung. Kalau dana 80 mau Honda, bisa jasa DSI dengan kelemahan yang saya sebutkan di channel saya. Sampean cari aja kelemahannya apa aja yang sering saya bahas, sampean siapkan dana untuk perawatan itu. Biasanya teman-teman kalau yang pakai Honda Mas Eko, ini saya sharing aja ya. Mungkin waktu dulu itu zaman SMA-nya atau kuliahnya itu belum punya dana orang tuanya untuk pakai mobil itu, sehingga waktu sudah bekerja mandiri, sudah punya uang cadangan berlebih, akan terjadi seperti nostalgia atau seperti apa ya, balas dendam kalau saya pengen punya mobil itu gitu. Nah itu kan dari ada sifat seperti memang apa ya, pembuktian lah gitu. Kalau kita cari yang secara fungsi, kalau mobil seperti ini aja lebih fungsional, bisa muat banyak, irit bahan bakar, perawatannya murah. Tapi kalau kita itu tadi ya, kita secara emosionalnya ya memang kita harus balas dendam dengan yang dulu kita pernah inginkan atau pernah kita idam-idamkan, sekarang bisa beli ya, mewujudkan atau bentuk apresiasi kalau kita sudah punya dana berlebih untuk memiliki mobil tersebut. Ya itu yang saya interview ke pelanggan-pelanggan saya, kenapa kok beli Jazz lama, kenapa kok beli Accord, kenapa kok beli Odyssey, padahal perawatannya itu banyak, servisnya pasti banyak. Nah, kalau mobil nggak mau ribet, pelanggan nggak mau ribet,
pelanggan saya itu 5 tahun ganti, 5 tahun ganti ya. Servisnya mah ganti oli, ganti aki, majekno, paling serempet-serempet dikit, ngecat. Kalau yang asuransi ikut asuransi. Ya, wes mungkin itu aja wes. Ini mobilnya ya sih lumayan enak lah. Wajar mobil tahun segini, KM segitu dengan keluhan seperti itu sudah wajar. Ternyata tidak hanya Honda ya. Jadi teman-teman mohon maaf ini untuk channel ini kan difokuskan untuk penikmat mobil Honda, tapi ini saya selipkan Xenia punya saudara saya mengisi waktu dan konten di Lebaran tahun 2002 ini ya. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan edukasi baru. Kalau teman-teman mau beli mobil, diperhatikan kebocoran oli, bunyi-bunyi kelodakan, fungsi-fungsi elektronik, alternator, AC, dan yang penting olinya tidak selat atau tidak melumpur, dan yang penting apa mas? Oli rutin mas ya? Rutin. Yang penting oli rutin, oli murah pokoknya rutin. Nah, Ceko. Dan apa mana mas? Servis gak seberapa ya? Servisnya lah dari segi servis sudah dicek-cek, yang urgent diganti, kalau nggak urgent nggak usah dulu. Utama oli tok itu guys. Utama oli saman ya. Karo air radiator sering dicek. Radiator paling utama itu. Ibaratnya kalau radiator kalau panas itu kan manusia aja panas berlebih step, mobil juga sama seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah di jalan arah ke Jombang, Imbang. Oke, mungkin kali ini konten ini aja review. Habis ini saya bikin konten yang mobilio tadi. KM 50.000 di tahun belinya kalau tidak salah 2018 juga ya Mas Adi ya. Iya. 18 juga. 19 kalau salah. 15. Oke, semoga bermanfaat, semoga memberikan edukasi baru, pengalaman baru. Salam seduluran, salam BSA. Terima kasih.